Only Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya tidak sendiri untuk membahas materi ini. Saya juga ditemani oleh teman saya. Halo, nama saya Arya dari Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta. Oke, salam kenal Arya. Ini buat sobat YouTube, aku kenalin singkat tentang teman aku ini. Teman aku ini dari salah satu webinar yang kita handle Nusantara, di mana beliau ini adalah admin atau juga pengelola sekaligus juga partner saya gitu untuk melanjutkan meneruskan webinar yang kita bangun sejak 2022, lebih tepatnya pada bulan Mei ya kalau nggak salah ya, atau Februari nggak sih? Iya, kalau nggak salah sih. Ya, lebih kurang gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, ya Mei mungkin. Nanti buat teman-teman yang masih penasaran atau masih kepo tentang Sobat Belajar Nusantara, kalian boleh cek Instagramnya di sobel.nusantara22 atau di Telegramnya juga Sobat Belajar Nusantara. Nanti aku bakal kasih link di description box dan juga kalian bisa cek langsung di sana. Oke, sebelumnya di sini izinkan saya, Fernando, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Patah Palembang, angkatan 2022, untuk menjelaskan definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Oke, nah di sini agenda dari materi yang kita akan bahas kali ini ada 5 agenda. Kita bakal bahas pertama tentunya definisi ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Kedua, konsepnya. Ketiga, ruang lingkup. Keempat, yaitu diskusi dan tanya jawab. Dan selanjutnya ada opini dan pendapat. Di situ bagian terakhir itu kita bisa berdiskusi lagi dan juga kita saling sharing tentang materi yang kita bahas hari ini. Oke, kita balik ke poin yang pertama, yaitu definisi ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Nah, baik. Di sini udah terlihat jelas dari PPT yang aku buat perbedaan dan juga definisi dari ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Teman-teman YouTube dan juga Mas Arya bisa lihat di share screen atau layar yang udah aku bagikan. Pertama, ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang mengimplementasikan berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sesuai prinsip syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Jadi, singkatnya, ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berdasarkan ajaran dan aturan agama Islam, di mana di situ meliputi mulai dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, di sini ekonomi konvensional hampir tidak jauh beda definisinya, yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor produksi yang terbatas. Nah, kalau di ekonomi Islam itu tadi sesuai aturan syariah Islam. Ekonomi konvensional tadi yaitu di sini lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan khalayak. kamu lihat muka saya ni? Ada muka saya ni kisah? Nah, di sini konsep-konsep dari ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Nah, pertama, ekonomi Islam. Di sini ekonomi Islam ini mengacu pada prinsip syariah yang sudah sesuai definisi tadi, yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Jadi singkatnya, prinsip atau konsep dari ekonomi Islam itu adalah sesuai dengan aturan dan ajaran agama Islam. Nah, untuk selanjutnya yaitu ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional ini
pemenuhan kebutuhan tidak terbatas dengan menggunakan faktor produksi yang terbatas sehingga menimbulkan masalah utama, yaitu kelangkaan atau scarcity dan juga pilihan atau choice. Nah, berarti konsep dari ekonomi konvensional ini yaitu lebih mementingkan keuntungan individu daripada keuntungan khalayak, di mana dalam hal ini juga dapat terlihat sekali perbedaannya antara ekonomi Islam dan juga konvensional, di mana ekonomi Islam itu lebih mengutamakan aturan dan ajaran agama dan juga mengambil keuntungan untuk khalayak dan juga pribadi. Nah, sedangkan ekonomi konvensional ini tidak ada unsur agama, yang penting bisa menguntungkan sebanyak-banyaknya untuk diri pribadi. Oke, di sini ada ruang lingkup ekonomi Islam. Pertama yaitu udah sering kita singgung nih, di ruang lingkup Islam itu apa sih yang ada dalam unsur-unsur ekonomi Islam itu? Pertama yaitu produksi. Nah, di sini aku jelasin produksi itu di mana biasanya produksi itu semau kita atau sesuka kita memanfaatkan sumber daya alam, mengatur SDA juga. Nah, tapi dalam ekonomi Islam itu produksi itu ada aturan-aturan di mana kita tidak boleh istilahnya secara berlebihan, karena dalam agama Islam itu segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya, konsumsi. Nah, konsumsi ini juga sama prinsipnya, juga tentunya sesuai dengan aturan dan syariat Islam di mana tidak boleh berlebihan. Selanjutnya, distribusi. Itu di sini ada alokasi dan distribusi SDA. Tadi SDA itu adalah sumber daya alam di mana kita memiliki sistem produksi yang juga terbatas dalam aturan agama Islam. Nah, selanjutnya ada tatanan masyarakat dalam ekonomi, di mana di situ tatanan dalam berekonomi itu tentunya udah diatur dalam agama Islam. Oke, next kita mengetahui ruang lingkup dari ekonomi konvensional. Nah, di sini bisa kalian lihat di situ ada produsen, konsumen, permintaan, dan juga penawaran. Produsen itu adalah orang yang memproduksi sesuatu barang atau jasa. Konsumen adalah orang yang menikmati hasil dari barang dan jasa. Permintaan dan penawaran adalah suatu transaksi antara produsen dan juga konsumen. Oke, teman-teman semua, kita udah ada di sesi diskusi dan tanya jawab. Siapa fish lopemu? Sandi. Di sini kita akan buka sesi diskusi tanya jawab seputar materinya. Mas Arya kemarin kan udah punya pertanyaan secara langsung ya tentang ekonomi Islam dan juga konvensional. Mas Arya silakan nanya soal seputar ekonomi Islam dan juga konvensional. Boleh silakan. Sebenarnya sih Bu, saya ingin bertanya mengenai itu Bu. Jelaskan perbedaan konsep rasional dalam ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional nih Mas. Oh, pertanyaannya tuh luar biasa, bagus banget ya teman-teman semua. Tadi boleh ulangi lagi pertanyaan dari Mas Arya. Jelaskan perbedaan tentang konsep rasionalitas dalam ilmu ekonomi Islam dan juga ilmu ekonomi konvensional ya. Oke, pertanyaannya tuh luar biasa sekali. Sebelum kita balik ke pertanyaannya, kita harus tahu apa sih rasionalitas itu. Nah, rasionalitas adalah suatu pemikiran yang dapat kita approve atau kita percayai dan juga mendorong kita untuk meyakini dan melakukan sesuatu itu. Nah, contohnya konsep rasionalitas itu kalau kita istilah kerennya kita bisa sebut rasionalitas itu adalah sesuatu yang relate gitu dengan kehidupan kita. Dimana kalau kita sandingkan dengan ekonomi Islam dan juga konvensional, kita tentunya harus tahu kok kenapa sih kita harus memilih ekonomi Islam, kenapa sih kita harus menghindari ekonomi konvensional, kenapa? Nah, balik lagi ke definisinya. Kita baca lagi definisi dari ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata kehidupan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi alokasi dan distribusi sumber daya alam yang diimplementasikan berdasarkan Quran, hadis, ijma, dan qiyas sesuai prinsip syariat Islam dan mewujudkan kesejahteraan umat. Nah, berarti kenapa sih kalau kita harus relate dengan harus memilih, terutama sebagai seorang muslim, memilih ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional? Ekonomi konvensional itu bukan berarti tidak baik ya dalam kita umat Islam, tapi selagi ada aturan ilmu ekonomi secara Islam,
kita harus memilih itu. Kenapa? Karena ekonomi Islam itu berdasarkan, kita highlight kata-kata di sini, berdasarkan prinsip syariat Islam, di mana sudah diatur dalam Al-Quran dan juga hadis, ijma dan qiyas sebagai opsi lain dari aturan dan juga tuntunan agama Islam. Nah, kenapa kok kita harus memilih itu? Karena di sini kita tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Nah, konsep dalam ekonomi Islam ini banyak yang bilang ekonomi Islam itu pasti tidak bisa mengambil keuntungan yang selebih-lebihnya. Tidak, tapi ekonomi Islam itu lebih pada batasan kita untuk mengambil keuntungan tersebut, di mana kita sama-sama saling merasakan manfaat dari yang kita lakukan. Di mana kita kasih contoh ya, ini semisal kita beli es ini harganya 15.000, kita hitungkan dengan biaya produksi, distribusi, dan juga alokasi tempat dan lain sebagainya. Kita harus sesuai dan relate buat konsumen memilih produk kita. Kalau kita semisal isinya ini semisal 100 ml, kita kasih harga 50.000. Kalau orang lihat kita sekali pandang aja, kayak apa sih buat cuma es doang 50.000 gitu kan kalau pada umumnya. Tapi kalau kita alokasikan, di mana konsumen juga merasa puas, kita merasa untung, itu namanya ekonomi Islam, di mana menguntungkan kedua belah pihak. Gimana Mas Arya soal ekonomi Islam? Kira-kira bisa dapat gak apa yang dijelasin? Sebenarnya sudah dapat sih Mas Ando. Rupanya perbedaan dari Islam sama ekonomi konvensional itu sangat berbeda jauh ya. Jadi kalau misalnya kayak ekonomi konvensional itu, jadi kita kayak mengambil keuntungan untuk diri sendiri, karena itu kan yang mengelola itu kan tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah, jadi kayak benar-benar kita yang mengelola. Sedangkan mungkin kalau misalnya dari ekonomi Islam itu masih ada campur tangan dari pemerintah, dan itu dia konsepnya itu kan untuk bersama, jadi dia tidak mengambil keuntungan yang sangat besar. Mungkin itu kalimat kedua yang saya dapatkan. Oke, ya benar banget nih. Kasih opini dan pendapat boleh nih, hubungi kita langsung ke YouTube-nya Ekonomi Syariah 2. Nah, sekarang terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Arya, sekali lagi mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas apa Mas? Boleh dijelaskan? Dari Universitas Persada Indonesia YAI Mas Nando. Nah, ya dari Jakarta ya. Iya. Oke, keren banget, kita kasih applause buat kita semua nih. Wow, thank you ya buat teman-teman semua yang udah mau join dan juga nyempetin waktunya buat nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Big thanks juga buat Mas Arya yang udah support project kita ini, dan juga semoga ini bisa menjadi media belajar buat teman-teman dan adik-adik semua, sobat belajar semua, dan juga bisa bermanfaat lah bagi orang banyak gitu. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman semua yang udah nyempatin waktunya buat nonton video ini dan juga join di materi ini, dan juga saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mas Arya, mahasiswa dari Fakultas Psikologi dari salah satu universitas yang tentunya keren banget dari Jakarta, dan juga saya ucapkan kepada Ibu Dispalidian Handayani selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam, dan juga seluruh Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang, dan juga teman-teman dari Ekonomi Syariah 2. Saya ucapkan terima kasih, mohon bantuan dan juga dukungannya atas konten edukasi kali ini. Saya Fernando, mahasiswa Ekonomi Syariah 2 dari kelas Ekonomi Syariah 2 angkatan 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pamit undur diri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga salam sejahtera bagi kita semua.